sebagai makmum di masjid yang imamnya itu berkunut, apa yang kita lakukan? Adalah tatkala kita sebagai makmum yang masuk, sementara imam sudah duduk tawarruk, maka duduk tawarruk juga atau apa? Itu dan juga kadar hujan yang bagaimana yang menunjukkan kita para ikhwan untuk tidak Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ada 3 pertanyaan dari saudara kita. Semoga Allah memberi taufik kepada beliau dan seluruh dari kita yang hadir di sini. Yang pertama berkaitan dengan masalah salat di belakang orang yang kunut subuh. Ya. Apakah kita ikut kunut bersamanya atau bagaimana? Ya. Baik dimaklumi ya bahwa kunut subuh kalau dilakukan oleh imam, ya, terus-menerus seperti yang kita saksikan sekarang ini, itu dari perkara yang tidak ada dalilnya yang kuat menunjukkan tentang hal tersebut. Ya. Kebanyakan mereka berdalilkan dengan sebuah hadis, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qanata fil fajr hatta faraqat dunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan kunut di salat subuh hingga meninggal dunia. Ini hadis Anas bin Malik, ya, diriwayatkan oleh Tirmidzi dan selainnya, dan di dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Isa bin Mahan Abu Ja'far Ar-Razi, dan dia ini adalah seorang rawi yang lemah. Disepakati oleh para ulama, bahkan Imam Nawawi sendiri dari ulama Syafi'iyah menyebut di dalam kitabnya Al-Majmu' bahwa sepakat para ulama akan kelemahan rawi ini. Ya. Kemudian dari sisi makna juga kunut, ya, kunut itu banyak maknanya dalam bahasa Arab. Kunut bisa bermakna lama berdiri, bisa bermakna apa? Khusyuk, bisa bermakna orang yang taat, ya. Dan bisa bermakna doa kunut. Ya, banyak makna kunut, 12 makna lebih disebut oleh ahli Raqi dan selainnya. Ya, karena itu mengarahkan kepada salah satu makna tanpa dalil yang kuat ini juga tidak benar ya. Ya, selain daripada itu telah syah dari Tariq bin Asyam radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata, saya salat di belakang Rasulullah, salat di belakang Abu Bakar, salat di belakang Umar, salat di belakang Utsman, dan mereka tidak ada yang melakukan apa? Tidak ada yang melakukan kunut, dan beliau berkata, wahai anakku, itu adalah perbuatan muhdats, perkara baru di dalam apa? Di dalam agama. Iya. Karena itu kita tidak meragukan itu dia isyaratkan. Cuman kalau seorang salat di belakang imam melakukan kunut, ya kunut itu pada dasarnya ada syariatnya di dalam salat. Walaupun dilakukan seperti itu namanya dia keluar dari pensyariatannya. Karena itu kalau imamnya kunut, tidak ada masalah seorang itu ikut kunut di belakangnya. Kalau memang si imam ini kunut. Dan keberadaan seorang tidak kunut ini kadang membuat perpecahan, perselisihan, ya, di kalangan orang yang sholat, dan ini adalah perkara yang tentunya dicela. Karena itu di guru kami Syekh Shalih Al-Fauzan, ya Syekh Rabi', ya, dan selainnya itu memberi fatwa untuk ikut saja kunut di belakang, tidak ada masalah insyaallah. Kemudian yang kedua berkaitan dengan masalah kalau imamnya duduk tawarruk, ya, di sholat yang tentunya memiliki 2 tasyahud, dan kita masbuk, ya, dan kita harusnya baru duduk duduk iftirash. Apakah kita duduk iftirash atau duduk tawarruk bersama imam? Ya, ini memang ada beberapa pendapat ya di kalangan ulama tentang masalah ini. Tapi hakikatnya sebenarnya kita lihat hadis yang dijadikan dalil di dalam masalah, yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bih." Sungguhnya imam itu dijadikan untuk apa? Diikuti. Apa makna menjadikan imam supaya yang diikuti? Inilah letak silam pendapat dalam memahaminya. Yang benarnya bahwa yang diikuti adalah perkara yang zahir, yang tampak. Imam berdiri, kita berdiri. Imam takbir, kita juga apa? Takbir. Beliau ruku, kita juga ruku. Imam duduk, kita duduk. Nah, ini yang tampak, yang zahir. Adapun cara duduknya, cara dia tasyahud, ya, kemudian bacaan yang dia baca, ini perkara yang apa? Perkara yang tidak zahir, tidak tampak. Ya, jadi kalau misalnya duduknya, dia lihat imamnya duduk,
tawarruk, dia duduk istirahat tidak ada masalah. Dan ini tidak menyelisih imam, sebab imam duduk, saya juga duduk. Ya kan sama. Adapun kaifiat duduk itu bukan hal yang jelas. Ya buktinya apa? Kalau kita di saf paling belakang misalnya, dapat duduk, semua orang duduknya istirahat, kita tidak lihat imam di depan duduk, sudah duduk tawarruk. Ya, mungkin kita menyangka bahwa ini imam baru di apa? Tasyahud awal, ya kan? Ini menunjukkan bahwa apa? Ini bukan perkara yang zahir, perkara yang jelas. Karena itu tidak mesti kita mengikuti imam dalam hal tersebut. Bahkan mungkin kalau dia duduk istirahat itu lebih afdal. Karena asalnya Nabi SAW telah mengajarkan pada salat yang 2 rakaat duduknya duduk apa? Duduk istirahat. Dan Rasulullah SAW telah bersabda apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Ya, wallahu taala alam. Baik. Kemudian yang ketiga ya, berkaitan dengan hujan. Hujan itu adalah sebuah udzur yang menghalangi seorang untuk tidak ke masjid. Ya, ada udzur-udzur syar'i itu disyariatkan karena apa? Karena memberatkan. Karena itu dilihat dari kadar hujan. Kalau memang memberatkan dia ke masjid karena apa? Kalau hujan sedemikian rupa akan membuat dia jatuh sakit misalnya, atau akan becek di jalan, membuat bajunya basah, maka yang seperti ini apa? Boleh menjadi udzur baginya. Tapi kalau hujannya sedikit, hanya gerimis sedikit saja, oh ini hujan. Kalau gitu saya ke masjid. Nah, ini tentunya bukan hal yang menghalangi kemana? Ke masjid ya, sebab di kebanyakan orang yang seperti itu bukanlah penghalang. Ya, bukanlah penghalang. Ya, karena itu kita lihat di sebagian riwayat sahabat, ya ketika mereka mengeluh kepada Nabi SAW, ya telah ada banjir, ya telah rubuh rumah-rumah, ya dan semisal dengan itu. Yang udur-udur yang kelihatan, ya dan tampak. Ya wallahu ta'ala alam. Baik. Kalau Ikhwan mengajarkan itu jarang saya lihat dengan gerakan tangan kayak pada saat banjir. Dan kalau di sini saya lihat umum itu. Ya. Ya baik, ini masalah menggerak-gerakkan jari ya ketika tasyahud. Dan itu memang adalah hal yang dimaklumi karena para ulama kita ahli hadis juga berbeda pendapat di dalam hal itu. Syekh Al-Albani rahimahullah beliau kuatkan hadis tentang apa? Menggerak-gerakkan jari ya ketika sholat. Nah, dan itu memang ada riwayatnya di dalam Musnad Imam Ahmad dari sahabat Wa'il bin Hujr. Ya, dari jalan Zaidah bin Qudama meriwayatkan dari Kulayb bin Asim, meriwayatkan dari Asim bin Kulayb dari ayahnya dari Wa'il bin Hujr. Ya, hanya saja di kalangan ulama yang lain seperti Syekh guru kami Syekh Muqbil rahimahullah, beliau melemahkan hadits ini. Ya, sebab beliau menganggap bahwa Zaidah bin Qudama ini telah menyelisihi belasan rawi. Ya, belasan rawi. Yang mana rawi-rawi itu tidak ada yang menyebutkan menggerakkan jari, hanya disebut berisyarat saja. Iya. Dan saya sendiri lebih condong kepada pendapat ulama yang melemahkan. Ya, jangan dikatakan bahwa Zaidah bin Qudama rawi thiqah. Ya. Sebab bukan artinya rawi thiqah itu tidak bisa salah. Ya. Dan yang diselisih oleh Zaidah bin Qudama, ya, seperti Sufyan Ats-Tsauri, wah ini imam besar, digelari Amirul Mukminin fil hadits. Satu atau dua orang yang jadi selisih oleh Zaid bin Qudama itu dianggap keliru riwayatnya, apalagi ini 14 orang lebih. Ya. Yang menyelisihinya. Dan Syekh Al-Albani sendiri rahimahullah, beliau pernah melemahkan hadits Zaid bin Qudama karena menyelisih 2 orang. Ya. Dan di sini menyelisih berapa? 14 orang lebih. Ya. Baik. Karena itu kalau dari sisi kecondongan, ya tentunya pembahasan bolehlah seorang itu condong dengan apa? Dengan ilmu. Tapi kalau ada yang menggerakkan jarinya, saya nggak pernah mengingkari. Ya, saya anggap bahwa itu adalah hal yang apa? Hal yang seorang terbuka pintu ijtihad di dalam perkara yang seperti itu. Maka hal-hal yang seperti ini jangan membuat perselisihan, ya perpecahan, sebab memang dia adalah masalah-masalah yang di dalam akar pembahasannya ada sudut pandangan yang berbeda di kalangan para ulama, dan itu boleh kita toleransi di dalamnya. Ya. Nah, dan dimaklumi ya bahwa silam pendapat itu 2 macam. Ada yang sifatnya tadad, saling bertentangan, tidak bisa disatukan. Dan ada yang sifatnya tanawu, ya. Sifatnya tanawu.
Yang saling bertentangan itu kalau berkaitan dengan hal bid'ah, berkaitan dengan hal kesyirikan, yang berkaitan dengan perkara yang batil, mungkar, yang seperti ini harus diterangkan yang hak di dalamnya. Ya, tapi kalau dalam masalah-masalah fikih mengandung kemungkinan, mengandung ini, maka hal-hal yang seperti itu seorang hendaknya berlapang dada. Ya. Wallahu ta'ala alam. Baik, mungkin waktunya agak. Saya untuk Dore ini deadline jam 7 untuk sampai ke tempat acara, cuma sudah lewat sedikit ya. Dan saya berharap mudah-mudahan apa yang kita dengarkan pada pagi hari ini ada manfaatnya untuk seluruh hadirin. Dan sekali lagi saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.